Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten Kata Mereka. Konten dimana kita akan melihat banyak sekali, nggak banyak sih, beberapa aja ya, jangan kebanyakan, beberapa komentar negatif soal anime yang ada di luar sana. Karena kadang kalau gue yang ngomong sendiri kan bakal dianggap haters ya. Mari kita cari orang lain yang betulan haters aja lah. Kita lihat argumen mereka, apa sih yang jelek dari suatu anime yang bagus ya. Nah sekarang gue pengen bikin lagi Kata Mereka Free Rent. Cuma sebelumnya gue udah pernah bikin Kata Mereka Free Rent, tapi waktu itu seingat gue tuh cuma ngelihat review orang yang nonton 3 atau 5 episode gitu. Pokoknya masih episode-episode awal lah. Nah sekarang gue pengen nyari, ada nggak ya review negatif tapi sudah nonton belasan, 20-an episode gitu. Nah di situ mari kita cek, apa sih yang bikin dia berhenti nonton gitu di setelah episode belasan atau 20-an itu ya. By the way, waktu gue record, Free Rent lagi mentok di 9,39 ratingnya, masih belum naik. Ayo mari kita cek. Wah, ada orang nih, Sira, nonton 3 episode. Free Rent adalah anime paling overrated. Oh, not recommended. Kita filter ke not recommended, cari yang nontonnya udah banyak. Oh, ada nih, Shabadariko 18. Wah, ini 27. Wah, ini 25. Wah, langsung ketemu loh. 22. Ada yang panjang, pendek. Panjang, pendek, nice. Panjang, panjang, lumayan. Panjang. Anjir, panjang sekali, Pak. Woi, oke. Ya, mari kita lihat. Ini ada satu orang nih udah nonton 18 episode. 18 berarti satu episode setelah pisah dengan Abang Sen ya. Panjang kah? Waduh, ini paling panjang sih. Bolehlah kita baca pelan-pelan ya. Orang ini ngasih rating 5/10. Biar cepat ya, kita pakai Google Translate aja ya. Saya tidak merekomendasikan ini untuk siapapun yang memiliki standar dan menyukai dunia fantasi, yang memberitahu Anda sejak awal setidaknya beberapa aturannya, seperti sistem power system yang baik, atau setidaknya cukup baik. Tidak dibuat kapanpun saat penulisnya membutuhkannya. Tema yang dieksplorasi dengan baik, karakter yang kompleks, atau dialog yang menarik. Really? Dialog yang Anjir. Bro, saya tidak merekomendasikan Free Rent kalau kalian mencari anime dengan dialog yang menarik. What? Lu nonton 18 episode dan lu nggak nangkap dialognya Free Rent? Oke lah, mungkin kalau power system yang muncul ketika dibutuhkan ya, karena kan di reveal saat pelan-pelan gitu, nggak langsung di awal semua. Make sense. Apa? Tema yang dieksplorasi dengan baik. Oke, mungkin karena apa yang dia harapkan atau apa yang dia bayangkan tuh jalurnya berbeda dengan apa yang ternyata animenya sajikan. Karakter yang kompleks. Oke lah, sebagian besar karakter di Free Rent tuh simple gitu. Dia anu tapi anu tapi anu. Nggak ribet-ribet banget kayak ternyata dia punya skizo, ternyata dia punya sisi terdalam yang begini, ternyata dia punya trauma masa kecil. Ya, prat-pretnya lah. Tapi dialog, really mas bro, Free Rent dialognya tidak menarik. Lu nonton apa? Mana soal dialog? Gue pengen tahu langsung aja, dialog aja lah. Mana dialog? Mana? Gua asal lu tahu ya, gue tuh bikin detail kecil. Hampir semua detail kecil yang gue bikin itu ada hubungannya dengan dialog. Saking bagus dialognya Free Rent. Baru dia bilang dialognya Free Rent tidak menarik. Tuhan, lu nonton apa bro? Mana? Soal dialog. Lu, bentar, gue copy satu kali baru gue cari search dialog ya. Tidak terima gue nih soal dialog. Yang lain masih bisa lah. Dialog. Masa? Ya iyalah, dia cuma ngomongin dialog di sini doang loh. Mana saya butuh penjelasan, apa dialog menarik tidak ada. Bapak kau. Itu bagian dari story kali. Coba story. Nah ini. Sang protagonis melakukan perjalanan ke kastil Raja Iblis untuk mengenang momen-momen yang ia alami bersama anggota party lamanya. Ini adalah jenis pertunjukan di mana Anda seharusnya menikmati perjalanan, karakter, dan elemen soul tanpa terlalu memikirkannya betul. Sayang sekali, sementara saya akan berbicara nanti tentang mengapa karakternya buruk. Hampir setiap episode Free Rent dan gengnya pergi ke kota yang berbeda, membantu orang selama beberapa hari, kemudian pindah ke kota lain untuk melakukan misi pengambilan, untuk melakukan fetch quest, dan terkadang mengalahkan average bad guy, tipikal orang jahat lah atau monster. Penggemar anime ini kemungkinan besar akan memberitahu Anda bahwa semua momen ini adalah untuk membangun karakter dan hubungan mereka. Benar. Dan meskipun hal itu mungkin benar sampai batas tertentu di antara keduanya, Free Rent tidak hanya melakukan itu, tapi dia bahkan tidak mencoba. Maksudnya? Free Rent not only doesn't do that, but she doesn't even... Apa ini? Fansnya akan beranggapan kalau semua momen itu ada untuk nge-build karakter dan juga hubungan mereka. Dan itu bisa saja benar. Hanya saja Free Rent sama sekali tidak mencoba itu. Dan dia bahkan tidak mencoba untuk lebih mempelajari manusia yang padahal ingin sekali dia pelajari.
untuk belajar lebih banyak tentang manusia yang sangat ingin dia pelajari. Ini menjadi salah satu alasan utama selain mengenang party lama, mengapa dia melakukan perjalanan ini. Aduh, ini kalau malas di bahasa Indonesia nih. Anda mungkin berpikir bahwa ketika seseorang ingin belajar tentang orang atau ras lain, mereka sebenarnya akan menghabiskan banyak waktu dan menanyai mereka di setiap kesempatan. Namun tidak dengan Frieren. Dia bahkan tidak pernah mencoba bertanya kepada manusia tentang masa hidup mereka yang pendek, bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri dibandingkan spesies lain atau nilai kehidupan mereka. Dan masih banyak lagi pertanyaan yang mungkin muncul. Oke, dia tuh mempertanyakan tujuan awalnya Frieren. Di episode 1, Frieren ngomong tuh setelah Himmel meninggal kan, dia tuh ingin mempelajari manusia lebih jauh lagi. Tapi kenapa di animenya sama sekali tidak pernah ada scene yang ngeliatin Frieren bertanya nih secara langsung, manusia tuh kayak gimana sih? Katanya lu pengen belajar manusia, tapi kalau nggak pernah bikin interview, nggak pernah bikin wawancara, nggak pernah bikin diskusi FGD untuk lebih memahami manusia gitu, tukar pikiran sama manusianya langsung. Nah, itu yang dia pertanyakan. Mana? Katanya mau pelajar manusia, tapi kok tidak ada, malah jalan-jalan. Sebaliknya, dia menghabiskan beberapa hari di kota, melakukan beberapa pekerjaan rumah untuk beberapa warga kota, dan melanjutkan hidup. Terus-menerus memikirkan tentang party lama yang dia adakan, yang bahkan dia tidak mencoba untuk mengenalnya lebih baik, bahkan setelah dia menyadari bahwa dia menginginkannya. Apa sih? Ya intinya gitulah, dia mempermasalahkan katanya Frieren mau belajar tentang manusia. Terus kenapa kita nggak pernah diliatin scene Frieren tanya jawab nih sama manusia langsung? Lu sebenarnya kayak gimana sih orangnya? Bro, cerita lah, lu ada masalah apa? Gue pengen tahu nih lebih jauh soal manusia. Masuk akal. Cuma pertanyaan ini sebenarnya itu terjawab di beberapa scene yang ada detailnya. Contoh ya, ini masuk detail kecil soalnya. Salah satu bukti kalau Frieren itu sudah belajar. Dia sudah belajar nih, bukan lagi belajar ya. Soalnya kan waktu Frieren ngomong aku ingin mempelajari manusia, itu kan waktu Himmel mati. Dan setelah Himmel mati ketemu Hater lagi, itu ada time skip 20 tahun. Dalam kurun waktu 20 tahun, Frieren tuh udah belajar caranya untuk memahami manusia. Cuma dia tuh semakin lebih memahami lagi ketika dia jalan sama Vern. Di situ dia baru lebih memahami soal waktu. Nah, salah satu detailnya soal Frieren yang betulan sudah belajar soal manusia. Kalau lu notice di episode 1, kapan Frieren menangis waktu Himmel meninggal? Kapan? Setelah Himmel mati. Setelah Himmel mau dikubur, Frieren baru nangis. Itu ngasih tahu tuh kalau Frieren saat itu belum begitu mengenal manusia, bagaimana perasaannya kepada Himmel, dia belum tahu tuh. Dia tuh baru nyadar telat banget ketika Himmel baru mau dikubur. Sekarang lu nonton episode 2. Kapan Frieren nangis waktu Hater mau mati? Apakah ketika Hater mau dikubur atau ketika Hater masih hidup? Itu aja sudah ngasih lihat karakter developmentnya Frieren. 20 tahun dia habiskan untuk belajar manusia. Itu di situ scene-nya tuh dia ngasih lihat. Tidak dengan dialog, Pak, dengan scene. Di situ dia ngasih lihat tuh. Waktu Himmel dia nangis tuh pas Himmel sudah dikubur tuh, sudah ditutup makamnya sama tanah, baru dia nangis, baru dia nyadar di situ. Pas Hater tuh sekarat dulu, Pak, baru dia merasa tidak lama lagi nih waktu gua sama Hater nih. Di situ baru dia nangis. Itu bukti kalau dia sudah belajar lebih jauh tentang manusia. Tidak harus diskusi forum FGD gitu tanya. Begitu, Bapak. Kalau lu berharap cerita yang tanya jawab, aduh. Jadi Frieren di sepanjang cerita itu bukan mau belajar loh. Dia sudah belajar di time skip 20 tahun. Buktinya apa? Lu nonton episodenya Shane. Waktu dia sama Abang Shane, lu lihat bagaimana cara Frieren memperlakukan Shane. Frieren memperlakukan Shane tuh udah kayak anak kecil gitu. Ngelihat Shane sebagai manusia. Coba lu pikir, kalau misalnya Vern sebelum Himmel meninggal, apakah dia bakal kayak gitu waktu sama Shane? Apakah dia bakal memperlakukan Shane kayak gitu? Enggak. Karena emang Frieren itu udah belajar tentang manusia. Cuma itu terjadi dalam kurun waktu 20 tahun. Dan itu nggak diliatin. Dan itu bukan tujuan anime Frieren. Dari sini sih udah kelihatan dia salah paham gitu. Dia mengira kalau tujuan Frieren tuh ingin mempelajari manusia. Padahal mah dia udah belajar yang time skip 20 tahun. Perjalanannya sama Frieren itu semakin memperdalam dia tuh soal pemahaman manusia dengan konsep waktu. Kalau lu bandingkan Frieren di episode awal banget sama makin kesini tuh Frieren kayak makin lembut gitu karakternya. Di awal kan kayak datar banget kan. Waktu dia berpisah sama Himmel datar segala macam, jarang senyum. Tapi semenjak episode 1 jalan-jalan sama Stark, jalan-jalan sama Frieren, ketemu Abang Shane segala macam, lu bakal ngerasa tuh makin lembut itu ekspresinya Frieren. Kerasa banget kok. Nggak harus dengan dialog, nggak harus disuapin gitu. Ini Frieren lagi belajar tentang manusia ya. Ini Frieren tuh senjata terlemah umat manusia ya. Kamu lupa kayaknya nih. Ini udah 5 episode kayaknya udah lupa nih kalau Frieren tuh ingin belajar manusia. Nih, Frieren lagi belajar manusia ya. Dia lagi nanya tentang Abang Shane nih, bagaimana manusia tuh di mata Abang Shane. Kan bukan begitu, itu kan bukan Frieren. Aduh, ini sih
Maksudnya dialog tidak menarik tuh apa? Aduh. Gua nggak tahu mana duluan ya, detail kecil dulu atau ini dulu yang naik ya. Kalau misalnya detail kecil dulu naik, lu nonton detail kecil lah. Lu lihat berapa banyak detail dialog tuh di dalam anime Frieren yang bagus banget. Apalagi ya, anime ini dapat dengan mudah digambarkan dengan mengatakan bahwa anime ini biasa saja dan generik dan tidak ada alasan untuk menjadi si populer dan dipuji seperti itu. Oh, alasan mengapa saya meyakini hal ini karena premis acaranya yang menarik sehingga membuat orang berpikir bahwa cerita dan karakternya benar-benar dewasa, kompleks, atau bahkan filosofis. Padahal sebenarnya tidak demikian, hanya pada tingkat permukaan saja. Oh, MC Umpan Waifu. Episodenya punya elemen SOL, Slice of Life. Hadirnya genre fantasi yang sangat digandrungi yang begitu populer akhir-akhir ini di komunitas anime, memberikan getaran anime isekai atau fantasi generik yang sangat besar. Meskipun saya tidak punya masalah dengan orang-orang yang hanya menikmati sesuatu apa adanya, mulai dari memberikan anime ini hanya nilai 9 dan 10 dan menyebutnya sesuatu yang sangat dalam atau filosofis, adalah penghinaan terhadap tulisan apapun yang sebenarnya ada. Apakah dia mau ngomong gini, buat siapapun yang ngasih Frieren rating 9 dan 10 dan menganggap kalau ceritanya Frieren tuh deep ataupun filosofis, justru orang kayak gitu tuh sudah menghina cerita filosofis yang sesungguhnya. Oh iya. Jika Anda menginginkan sesuatu yang filosofis atau mendalam, saya dapat dengan mudah merekomendasikan anime seperti Kino no Tabi, serial eksperimen lain, dan Kashinshin. Kino no Tabi, lu nonton konten gue yang review Frieren. Di situ gue bilang apa? Apa bedanya Kino no Tabi, Majo no Tabi Tabi sama Frieren? Kino no Tabi lebih menggunakan pendekatan filosofis di setiap kota. Majo no Tabi Tabi lebih menggunakan pendekatan tragis. Frieren lebih ke jalan-jalan santai. Beliau mengharapkan filosofis yang kayak Kino no Tabi. Gimana ya? Tingkat filosofisnya emang beda sih. Nggak salah ya. Kalau dia ekspektasinya berharap Frieren tuh punya tingkat filosofis yang tinggi kayak Kino no Tabi gitu, emang nggak salah sih. Cuma kayaknya nggak sampai sana juga lah. Oke lah ya. Ya, gimana pendapat kalian? Oke, story sudah. World building, art style. Art style-nya, deh. Bro, ini art style-nya nih, komentar dia short art style ya. Art style-nya Frieren di mata dia tuh generik. Segenerik yang bisa dibuat lah. Anda bisa memiliki dunia fantasi rata-rata dengan warna-warna cantik dan cerah, desain karakter yang lucu dan moe, dan karakter pria yang kekanak-kanakan. Tidak semuanya tapi cukup banyak karena ini adalah tren saat ini. Oh, dia mau bilang kalau visualnya Frieren tuh generik. Banyak kok anime yang kayak Frieren gambarnya. Oh, coba bang, kasih contoh saya bang. Coba bang, aduh abang, kasih saya contoh. Atau kalian yang nonton lah, kasih saya contoh 3 aja lah. Anime fantasi ya, dia kan bilang fantasi ya, fantasi generik ya, fantasi world generik. Oke. Anime fantasi yang punya visual kayak Frieren, kasih 3 aja. Baru sekarang ya, dia bilang sekarang ya. As is the current trend berarti 2019 ke atas. Kasih saya contoh 3 anime yang anime fantasi keluaran 2019 ke atas yang visualnya kayak Frieren. Bisa nggak? Katanya generik. Kalau generik mah harusnya jangankan 3, 20 bisa. Kalau generik ya. Kan dia bilang generik nih, segenerik yang bisa. Coba kasih ya, 3. Kalau generik sih harusnya jangan 3 ya, 20 bisa tuh. Kalau lu bilang kayak begini ke Kuma Kuma Bear, gue bisa kasih. Misalnya 10 anime yang visualnya kayak Kuma Kuma Bear, bisa. Banyak emang. Frieren, kasih gue 3 lah. Yang kayak Frieren. Oke, lanjut Son. Nah, ini Son nih. Ini gue kayaknya bakal balik ke trigger sini nih, Son ya. Dia puji atau tidak nih. Meskipun saya biasanya tidak memperhatikan musik dan efek suara di anime ini, ada beberapa pengecualian ketika saya melakukannya, tetapi tidak di anime ini. OST-nya adalah soundtrack khas fantasi abad pertengahan. Really? Lu nonton episode berapa sih? 18. Aduh, 18. Sama Bang Sen berarti ada tuh yang scene dia serang bunga. Really? Tipikal, aduh. Sound effect lagi. Aduh, iya, wajar sih dia belum nonton 2526 ya. Gue penasaran sih 2526. Ya udahlah ya. Panjang ya, gue rada malas gitu banyak. Kita baca yang lain aja lah. Ini apa nih? Kesimpulannya. Jadi ya anime ini nggak ada isinya kecuali premis yang kosong, yang mana animenya gagal untuk membangun hal tersebut ataupun mengeksekusinya secara baik, sehingga menjadikannya menjadi salah satu anime paling generik yang pernah ditonton. Tapi aku cukup penasaran untuk melihat apakah dia akan mencoba melakukan sesuatu yang lebih baik daripada yang dilakukannya saat ini, atau itu akan tetap menjadi premis kosong yang penulisnya tidak mampu melakukan sesuatu dengan. Lu nonton anime apa aja sih? Ngomong Frieren premis kosong? Gak pernah nonton anime santai kayaknya dia orang ini. Apa aja anime yang lu tonton bro? Ninja Kamui, Solo Leveling, Monster, Hikaru no Go, Musisi. Ada musisi nih padahal dia nonton. Mirip loh musisi sama Frieren. Vibe-nya ya mirip gitu. Ginga, Nana, Gintama, Bakuman, Hunter x Hunter, Jojo, Gintama, Hachimitsu to Clover, Romance, Kino no Tabi, oke. NHK Yokoso, oke. KTK Hitman Reborn, Chita Nojo, Bakemonogatari, Psychopath, Sukohana. Nggak ada anime santai bro. Cuma Kino no Tabi doang. Kalinya anime santai, anime filosofis gitu. Pantes jarang nonton Iyashike nih orang. Ada Sangatsu no Lion padahal. Ya udahlah ya.
Ya itu tadi ya, gimana pendapat kalian soal komentar ini? Apakah dikatakan valid? Gua sih tidak terima di dialog ya. Dia bilang dialognya Frieren tidak menarik loh. Lu aja yang gak mikir, gue bilang. Lu mikir sedikit lah pas nonton gitu. Kenapa dia ngomong kayak gini tuh dijelasin semua. Ada detailnya. Bagus banget kok dialognya gitu. Bisa-bisa hanya bilang Frieren dialognya jelek. Ya udahlah ya. Malas gue baca panjang-panjang begini kalau kayak begini. Ini coba nih ya. Ini pendek nih. Anime Frieren tuh tidak etis karena tidak ada keraguan dalam menggambarkan setan sebagai makhluk yang memiliki kelemahan. Meskipun faktanya mereka menunjukkan kecerdasan dan empati yang setara dengan manusia dalam banyak kesempatan. Ya ilah, ini mah ini mah orang-orang yang bilang Frieren anime rasis. Frieren tidak etis karena tidak ada keraguan dalam menggambarkan setan sebagai makhluk yang memiliki kelemahan. Namun demikian, para elf yang dianggap tidak mampu berempati diberikan perlakuan istimewa hanya karena mereka tidak menimbulkan ancaman bagi manusia. Ya jelas lah. Dan hal ini merupakan sebuah kontradiksi. Kontradiksi di mana? Kan elf bukan ancaman. Ngapain orang takut sama elf? Orang takut sama iblis ya karena dia ancaman lah. Meskipun dalam tanda kutip dia punya kecerdasan, empati segala macam, tapi kan semua itu dipakai untuk mencelakai manusia. Apanya yang kontradiksi? Hal di atas sepertinya menunjukkan bahwa Frieren sebenarnya bukan tentang waktu dan perubahan. Oh nih, berarti dia mau ngomong anime Frieren itu bukan tentang waktu ataupun perubahan, melainkan berupaya untuk mempromosikan antroposentrisme dan komunisme. Apa juga? Kenapa jadi komunisme anjir? Ship reporting. Ini kayaknya nggak troll ini orang nih mah. Serius kah? Cuma kalau nge-troll niat loh, dia ngetik sampai 4 paragraf begini. Apa ini anjir? Frieren anime komunisme loh. Ini bersifat antroposentris dalam arti bahwa manusia adalah pusat dari segalanya di Frieren, meskipun secara substansial lebih rendah daripada iblis dan elf. Wah, anjir. Untuk lebih mengilustrasikan poin yang dikemukakan, dalam setiap adegan yang melibatkan setan atau elf, manusia selalu diangkat. Seolah-olah kehidupan setiap iblis dan elf berputar di sekitar manusia. Oh, ini maksudnya merefer ke itu, Himmel. Jadi setiap kali ada konflik, Frieren tuh ingatnya Himmel tuh. Jadi seakan-akan manusia adalah ras di atas segalanya dibandingkan manusia iblis dengan elf. Wow, really? Ada manusia yang bisa pikir kayak gini ya? Ini gue curiga dia satir ini. Pertunjukan ini sangat menentang penggunaan kekuasaan, kecuali jika hal itu menguntungkan manusia. Hal ini terlihat terutama ketika Frieren menyatakan langsung kepada Seri personifikasi kekuatan bahwa mantra favoritnya adalah mantra yang menciptakan ladang bunga. Meski begitu, Frieren tidak berpikir 2 kali untuk membantai iblis, meski sepertinya tidak punya motif untuk melakukannya. Oh, ini yang soal Frieren rasis ya. Sama sekali tidak ragu bunuh iblis itu. Padahal sudah dijelasin loh. Ini orang nonton 28 episode deh. 27 episode loh. Lagi pula sudah diketahui bahwa elf tidak merasa terikat dengan spesies mereka secara keseluruhan dan tidak memiliki naluri untuk mempertahankan diri, sehingga tidak ada kemungkinan bahwa dia akan membalas kematian mereka. Selain itu, obsesi Frieren untuk membunuh iblis sudah ada sebelum pertemuannya dengan Himmel dan Flamme, yang seharusnya bisa menjadi katalisator. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa hal itu bermanfaat bagi manusia. Ini adalah satu lagi kasus antroposentrisme, berpikiran sempit yang mana penulisnya tidak mampu membayangkan sebuah dunia yang tidak berputar di sekitar sentimen manusia. Ini kayaknya Ludo. Dia sampai ini loh, menghakimi penulisnya loh, yang mana penulisnya tidak mampu membayangkan sebuah dunia yang tidak berputar di sekitar sentimen manusia. Kayaknya dia deh yang tidak bisa ngebayangin, bukan penulisnya. Apa coba? Sedangkan untuk suasananya terdegradasi oleh rentetan kilas balik dan lelucon yang sering dimasukkan ke dalam momen-momen serius, sehingga mengurangi dampaknya. Frieren hebat ketika itu hanyalah sebuah cerita tentang elf yang berkeliaran tanpa tujuan bersama temannya, mengumpulkan mantra yang kebetulan dia temui di sepanjang jalan. Sang penulis yang dibutakan oleh sudut pandang komunis dan keinginan bawah sadarnya untuk melakukan kekerasan, mengubah alur cerita agar lebih mencerminkan skenario dunia idealnya, sebuah skenario di mana kekayaan dan kekuasaan didistribusikan di antara masyarakat, dibandingkan dengan bangsawan yang tidak berperasaan, iblis. Untuk mencapai tujuan ini, ia berpendapat bahwa negara yang kuat elf perlu melakukan intervensi dan mendistribusikan kembali. Ini orang ngomong apa kah? Hal ini disinggung ketika Flamme, dipengaruhi oleh Seri, berhasil membujuk kaisar dari kerajaan bersatu terbesar di benua itu untuk mendukung penelitian sihir secara nasional. Sihir adalah kekuatan. Sebelumnya, semua jenis sihir dipandang sebagai praktik setan, makanya dilarang. Selanjutnya, Dewi Ciptan digambarkan dengan telinga elf yang panjang, sejalan dengan ditetapkannya elf sebagai lambang negara. Oh, dia tuh mau ngomong kalau bisa dibilang elf tuh punya pengaruh besar terhadap dunia yang ada di Frieren. Sampai-sampai bentukan dewinya aja punya telinga panjang kayak elf. Bahkan yang bikin sihir tersebar di seluruh negeri yaitu Flamme, muridnya Seri yang adalah elf. Jadi seakan-akan dunia itu berputar di sekitar elf. Jadi kalau mau dibilang elf tuh kayak Illuminati-nya Frieren lah. Elit globalnya Frieren yaitu elf tuh. Akan kubuat dewa dengan desain yang menyerupai elf dengan telinga yang panjang. Akan kubuat manusia tunduk kepada sihir karena aku adalah penguasa sihir sebagai elf.
Itu ya, bisa orang kepikiran ke sana ya. Cacat yang disebutkan sebelumnya mengurangi pemahaman pembaca sekaligus memperkuat keyakinan bahwa free reign bukanlah fantasi yang tepat. Fantasi bergantung pada hal yang mustahil, tetapi agar efektif, fantasi harus mempertahankan tingkat kepercayaan. Kebenaran lebih aneh daripada fiksi. Misalnya saja, keberadaan suatu spesies mengacu pada elf yang tidak sesuai dengan keharusan biologis, dorongan untuk bereproduksi, keinginan untuk berkuasa, dan lain-lain. Bersifat fantastis, namun penonton tetap berhak mendapatkan penjelasan bagaimana hal itu terjadi. Jadilah dan free reign gagal total dalam hal itu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian besar fandom free reign dengan tepat menduga bahwa ini sebenarnya adalah native isekai daripada fantasi biar. Apa sih ini orang ngomong bicara apa ini? Bicara omong kosong apa ini orang? Ini kayaknya dia satir deh. Halo everyone. Fajar baru saja nyawer 10.000. BTW, semua komplain tentang iblis itu dieksplor dengan sangat baik dan masuk akal banget. Semua komplain tentang iblis di yang mana? Komplain yang dia maksud tuh masuk akal, atau komplain yang dia maksud itu sudah dijelaskan dengan masuk akal di animenya? Yang mana nih? Lu bilangnya masuk akal nih yang ngomong, atau penjelasan di animenya? Ya, no comment sih. Ini kayaknya gua rasa ini orang nge-troll sih. Kalaupun dia serius, really bro, lu bisa mikir kayak begini sih ajaib ya. Ada kata native isekai. Iya, gua rasa satir. Apalagi dia nonton sampai episode 27 loh. Cuma niat banget pak, satir baru bikin nonton 27, terus ngasih rating 5. Really? Kasih lah rating 7 atau 8 gitu kalau lu mau satir. Kasih 5. Kasih nonton recommended tapi ratingnya 8 gitu. Nah itu pertanda tuh kalau lu betulan satir. Kalau ini tuh kayak serius gitu, karena dia juga ngasih rating 5. Halo everyone. Fajar baru saja nyawer 10.000. Di manga bambukan komentarnya, bahkan yang bikin fans berat series ini gara-gara itu. Oh di manga ya? Aduh, gua nggak tahu ya, gua nggak baca manga soalnya. Jadi gua no comment, nggak mau kena spoiler soalnya. Thank you Fajar. Kita lanjut, ini pendek nih. Dia nonton 25 episode dari 28. 25 artinya waduh nanggung banget. Satu episode lagi, black hole loh. Sayang sekali ya. Orang yang berhenti nonton free reign di episode 25 tuh, aduh kayak gimana. Kayak lu nonton Shangri-La tapi lu berhenti sebelum masuk Wozaemon gitu. Aduh sayang sekali. Lanjut bro, dikit lagi. Coba kita baca ya. Episodenya dimulai dan free reign berinteraksi dengan karakter episodik yang tidak penting dan tidak menarik. Wih di karakter tidak penting dan tidak menarik. Itu memotong kilas balik dari manusia sempurna Himmel dengan tindakan kebenarannya yang tidak perlu dipertanyakan lagi pada situasi serupa yang dialami free reign. Oke, dia itu pengen, kayaknya dia iri sama Himmel deh. Himmel tuh digambarkan sebagai sosok pria yang sempurna soalnya. Dia kayak enek gitu, apa sih dikit-dikit liatin Himmel yang terlalu perfect. Mungkin mereka menambahkan lelucon pendeta alkoholik yang sangat lucu, jadi kenapa kita tidak melakukannya untuk ke-100 kalinya. Pokoknya akhirnya kilas balik berakhir dan free reign tersenyum, sungguh mengharukan. Oh, dia lagi ngomong ini. Ini tipikal orang yang ngomong, apa sih bagusnya free reign? Padahal formulanya gitu-gitu doang. Jalan-jalan, sampai di kota bantu orang, flashback, habis itu free reign senang, baru begitu terus. Ah, ini nih. Kita ketemu beberapa macam manusia ya. Ada manusia yang menganggap kalau kita melihat komentar orang yang suka ngomong free reign rasis. Nah, sekarang kita ngeliat komentar orang yang kayak gini nih, yang menganggap kalau formulanya free reign tuh biasa aja. Oke. Sementara itu, Fern cemberut pada free reign atau Stark, tetapi pada akhirnya bersorak dan Stark merasa menyesal sepanjang episode seperti biasanya. Apa yang saya bicarakan? Oh, itu hanya setiap episode Sosona free reign. Ya, setiap episode bersifat repetitif berdasarkan penulisannya. Apa gue bilang kan? Apa gue bilang? Cenayang ini bro. Gue bisa baca masa depan. Gue tahu, cuma baca satu paragraf doang loh. Sudah ketebak nih orang kayak gimana. Oh maaf, alur ujian Chunin berbeda. Salahku. Seri memasuki alur Oh ini dia bilang semua episodenya free reign itu repetitif, tapi pas di bagian ujian Chunin tuh tidak. Jadi dia minta maaf. Seri memasuki alur panjang yang tidak perlu ketika kami mulai memfokuskan pengembangan pribadi dan hubungan karakter selain free reign. Oh, jadi ini dia protes tuh. Dia kan ngomong ceritanya free reign tuh repetitif. Oh tidak, tapi ada arc ujian Chunin nih. Oh, arc ujian Chunin itu arc mah tidak penting, dibikin panjang-panjang tidak penting. Padahal kita tuh dikit lagi udah masuk ke pendalaman karakter sama pengembangan hubungan gitu. Malah masuk ke arc yang panjang kayak gini nih, arc ujian Chunin. Nah, itu dimaksud dia ya. Lanjut ya. Di dunia, apa yang terjadi setelah kekalahan Raja Iblis atau apa yang akan dilakukan para pahlawan setelah itu? Ya, saya tidak tahu karena ceritanya juga tidak menjelaskannya. Tidak pernah ada pertanyaan. Kita mengalahkan Raja Iblis lalu kenapa? Iya, kenapa? Aliran waktu dan cerita hanya berfokus pada satu karakter dan tentu saja iya jelas lah, karakternya siapa cuk? Ya free reign lah. Dia protes gitu. Apa yang terjadi pada dunia setelah Raja Iblis? Apa coba?
Kenapa tidak ada penjelasannya? Kenapa ceritanya malah cuma berfokus ke Frieren, ke satu karakter saja? Karakter lainnya hanyalah anak tangga untuk membuatnya bersinar, membantu elf kecil kita yang introvert dan tidak emosional untuk menyadari arti waktu dan kualitas hidup manusia. Ya itu kan definisi karakter sampingan kan? Yang lain hanya bermaksud membuatnya merasa seperti manusia. Mereka tidak memiliki tujuan lain dan karakter mereka tidak penting sama sekali. Heck, mereka juga tidak memiliki kepribadian. Kami memiliki kesatria yang selalu melihat semua kebenaran, pendeta mabuk, dwarf yang menjadi dwarf, gadis robot yang cemberut Onivern, laki-laki yang kasihan, Stark, dan semacamnya. Satu-satunya hal yang berubah dan berkembang adalah Frieren. Dia ngomong satu-satunya karakter yang berkembang itu cuma Frieren. Bro lupa sama Fern. Bro, lu bilang karakternya Fern tidak ada perkembangan. Lu nonton Frieren satu kali doang kayaknya nih. Makanya lu gak nyadar. Lu nonton coba Frieren. Kalau udah tamat lu nonton ulang Frieren. Lu lihat Fern episode 1 episode 2. Lu lihat betapa datar mukanya Fern. Tidak pernah melucu tuh Fern tuh di episode 1 2. 3 4 jarang banget. Lu bandingkan sama Fern di akhir-akhir season gitu. Lu bakal lihat tuh Fern tuh sama kayak Frieren, makin kesini makin lembut, makin ekspresif, makin sering cemberut, makin gampang cemburuan. Awalnya mah mana ada. Bisa-bisanya lu ngomong tidak ada perkembangan karakternya itu Fern. Kalau yang lain masuk akal nih, kayak Himmel. Ini kan dia singgung Himmel nih. Dia singgung Hater sama dia singgung si Aizen. Himmel sama Hater itu wajar. Kenapa karakter developmentnya tidak terasa? Karena mereka udah mati, bro. Ngapain ngasih lihat development karakter dua orang yang sudah mati? Lagi pula kalau lu bilang development karakter, perubahan karakternya Hater sebelum dan sesudah Himmel meninggal tuh jauh banget loh. Masa lu bilang gak ada kepribadian, gak ada perkembangan karakter gitu? Ini lagi nih si Aizen. Ya lu nonton episode 4 gak? Yang waktu Aizen tuh bikin makam untuk keluarganya, yang pas berdoa. Awalnya kan Aizen tuh tidak pernah berdoa. Gara-gara dia ngelihat Hater, dia dengar penjelasannya Hater, sampai sekarang ke bawah tuh kebiasaan untuk berdoa. Itu apa kalau bukan development karakter? Really? Coba ya lanjut ya. Setelah mengkritik seperti ini, saya ingin menunjukkan bahwa visual dan animasinya bagus. Benar, kredit harus diberikan ya. Tetapi track suaranya tidak terlalu mencolok dan mudah dilupakan. Bro, lu dengar apa sih? Track suaranya tidak terlalu mencolok dan mudah dilupakan. Dakara, na na na, na 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 na. Anjir, really mudah dilupakan. Lu tidak baper dengar lagu endingnya Frieren? Ini sama nih kayak yang orang komen itu di Kimi no Na wa tuh. Lagunya Kimi no Na wa tidak memorable. What? Gue paham selera orang beda-beda. Tapi kalau yang kayak begini, kok bisa? Dia bilang loh track suaranya tidak terlalu mencolok dan mudah dilupakan. Padahal gue tuh bisa nangis cuma gara-gara dengar lagunya loh. Dunianya masih jauh dari menyebutnya identik. Ini adalah dunia fantasi atau isekai biasa-biasa saja dengan suasana, aturan, dan ketertiban yang serupa. Basis penggemarnya mengatakan ini adalah puncaknya, peak. Tapi satu-satunya pembicaraan mendalam yang saya lihat mereka lakukan adalah betapa cantiknya Frieren atau waifu pembunuh mereka. Aduh, ini nih orang-orang yang tidak nonton channel Megane Sensei. Masa basis penggemarnya mengatakan ini adalah puncak, tapi diskusi yang dilakukan cuma tentang betapa cantik Frieren. Aduh, abangku. Sayang abang pakai bahasa Inggris ya. Abang harus nonton coba video buatannya. Ada nih YouTuber sombong namanya Megane Sensei. Dia bahas tuh soal Frieren, di breakdown sama beliau tuh. Dibahas lah apa bagusnya dialognya segala macam. Ada kok diskusi lain selain dari bentukan Frieren yang cantik. Dan banyak. Aduh abangku. Kalau di sini dibahas cuma pabrik susu, itulah. Sama nih kayak orang-orang kayak gitu tuh. Oh Frieren, oh pabrik susu. Apa di kepala mereka cuma pabrik susu. Agak sayang ya. Jangan salah paham. Dia ada bikin disclaimer nih. Jangan salah paham guys. Frieren adalah serial yang rata-rata untuk ditonton menurut saya. Dapat ditonton tetapi saya tidak merekomendasikannya secara umum. Kalau ini gue setuju. Tidak merekomendasikan secara umum ya. Karena menurut gue pribadi Frieren tuh niche. Ketika hype tentang serial terlalu tinggi, Anda memasukinya dengan ekspektasi yang tinggi. Benar. Akhirnya menjadi lebih mengecewakan untuk menonton serial seperti ini. Dan sepertinya Frieren dipuji dengan keras seolah-olah itu adalah anime terbaik sepanjang masa. Dan saya tidak memahaminya. Bro, ini betul lah. Bagus kok. Frieren tuh bagus banget emang. Ya itulah ya. Terakhir ya yang ini ya. Ini pendek nih. Dia udah nonton 22 episode. 22 tuh sampai mana ya? Ntar gue cek dulu. Stark ngaku kalau dia minum jus. Oh, berarti ini ujian pertama kelar. Oke. Dia ngomong nih, aku akan ngebuat reviewku singkat. Aku tertarik dengan anime ini karena reviewnya 10/10. Akan tetapi, pengalamanku menonton anime ini membuatku kecewa. Ini dia alasannya. Oke, alasannya apa bang? Karakter utamanya kurang pendalaman. Protagonis terasa seperti cangkang kosong. Sepanjang series, kita dibombardir dengan apa yang tampak seperti pengungkapan karakter yang mendalam, namun gagal. Tidak ada satupun yang terasa layak.
dan karakter utama tetap tidak menarik untuk ditonton. Wow, dia bilang kalau Frieren tuh tidak menarik MC-nya. Oke. Kedalaman superficial. Anime yang kelihatan dalam tapi sebenarnya tidak nih kayaknya ya. Anime ini penuh dengan adegan-adegan yang berusaha untuk lebih mendalam. Sejujurnya mengingatkan saya pada Avatar 2. Namun, momen-momen ini kurang autentik. Bukannya menggugah pikiran, hal itu malah menimbulkan kebosanan. Ini seperti mengharapkan sebuah makarya dan berakhir dengan tiruan yang murahan. Oh, gua paham. Ini orang berharap cerita yang dalam sama kayak orang pertama tuh, dalam tapi cerita yang deep dalam artian filosofis. Tapi kan kita tahu kalau Frieren itu anime santai, bukan anime filosofis. Makanya dia ngomong kalau malah menimbulkan kebosanan. Oke. Premisnya menjanjikan, eksekusinya biasa-biasa saja. Wah, anjir. Eksekusi apa nih? Cerita atau anime? Premisnya menjanjikan, tapi eksekusinya mediocre. Ide utama cara ini menarik, tapi presentasinya gagal. Eksekusinya terasa mendasar dan tidak menginspirasi. Meninggalkan banyak hal yang diinginkan dibandingkan dengan cerita lain yang menangani tema serupa dengan lebih efektif. Contohnya apa, bro? Maksudnya eksekusi biasa-biasa saja ini dalam artian apa? Premisnya menjanjikan nih, premisnya apa? Jangan sampai sama kayak orang pertama juga tuh. Mengira kalau Frieren tuh anime tentang orang yang mencoba memahami manusia. Padahal kan ini anime jalan-jalan dan yang ingin dipahami itu bukan cuma manusia, tapi segala hal kecil gitu. Pengembangan karakter yang tidak menginspirasi. Sebagian besar karakter tetap membosankan dan terbelakang. Tulisannya kurang menarik, gagal menarik perhatian saya. 22 tuh sampai Denken gak sih? Denken tuh episode berapa? Denken yang beku tumbuh 21. Really? Lu udah lihat? Hah? Sebagian besar karakter tetap membosankan dan terbelakang. Ya, dia sudah lihat Denken dan tidak tertarik. Oke. Sudah ketemu Abang Sen juga loh padahal. Meskipun saya menghormati mereka yang menikmatinya, mau tak mau saya merasa bahwa hype seputar anime ini membuat ekspektasi saya terlalu tinggi. Ya, ini sih sebenarnya masuk akal sih. Tipe orang yang nonton kalau ini lagi rame ya. Oh, nonton dah. Ekspektasinya ini karena ini yang gue bilang tuh di awal-awal konten gue bahas Frieren tuh, yang konten review Frieren ya. Gue ngasih tahu dulu nih Frieren tuh anime apa segala macam biar lu paham konteks anime ini. Kalau enggak, jatuhnya kayak gini nih. Oh, ini anime rame ya. Biasanya anime rame itu anime mainstream. Di kepala dia, oh ini anime mainstream nih. Kalau rame kayak gini biasanya palingan baku tumbuh atau ceritanya seru atau mungkin romansnya bikin kita meleleh. Gimana lah pokoknya. Makanya gue bikin disclaimer tuh panjang lebar dulu di awal. Frieren tuh anime kayak begini, kayak begini, kayak begini, biar lu paham gitu. Kita satu frekuensi. Kalau lu gagal memahami, ya lu bakal kayak gini nih. Ya, kok gini doang animenya padahal ratingnya tinggi gitu. Tapi wajar sih, ini masih masuk akal mah. Jadi dia ekspektasinya lain, ternyata yang didapatkan lain. Wajar mah orang-orang kayak gini. Masih bisa gue wajarkan. Yang tidak wajar tuh yang nomor 2 tadi. Ini nih. Yang soal Frieren anime komunis apa coba? Sama nomor 1 lah, lu bicara apa coba? Soundnya generik loh, art stylenya generik, sound effect sama musiknya tidak ada yang membuat dia ya pret lah. Akibat FOMO. Menurut gua sih FOMO tidak salah ya. Tidak ada salahnya FOMO kok. Menurut gua pribadi ya. Tidak masalah FOMO, yang penting lu jangan toxic. Kayak misalnya setelah FOMO, jelek, gua udah nonton jelek. Mana baku pukulnya, mana scene actionnya, gitu. Maksudnya filosofi yang dimaksud bro tadi itu apa sih? Kalau filosofi hidup Frieren ini masuk banget. Dia udah kasih contoh tadi tuh, Kino no Tabi. Filosofi itu lari ke sana, filosofi manusia bro. Kan filosofi banyak ya. Bukan cuma soal hubungan manusia, tapi kan ada banyak gitu kayak filosofi ketuhanan. Di Kino no Tabi kan tuh dijelasin semua. Kayak di Kota Tanpa Tuhan apalah itu namanya tuh. Itu kan ngasih pandangan soal filosofi bagaimana ketuhanan di mata manusia. Dia harapnya tuh filosofi kayak gitu, bukan filosofi dangkal kayak Frieren nih. Ya itu tadi 4 komentar negatif dari orang yang udah nonton Frieren lumayan jauh. Gimana pendapat kalian soal keempat orang tadi? Apa menurut kalian yang mereka katakan itu benar? Atau ternyata mereka mabok? Atau ternyata mereka tuh sama tuh kayak kakek-kakean di episode berapa tuh yang ngomong sama Star? Ya, sudah tidak ada lagi yang bisa kuajarkan kepadamu. Pergi. Apa orang mabok? Orang random datang-datang ngomong sembarang gitu. Ya, tulis aja komentar di bawah gimana pendapat kalian. Kalau buat gue sih ada beberapa komentar yang masuk akal, tapi ada beberapa yang tidak masuk akal buat gue pribadi. Terutama kalau sudah ngomongin soal sound, musik, sama visual ya. Really? Kalau dibilang artnya Frieren itu rata-rata, aduh. Atau mungkin ya, jangan-jangan karena gue keseringan nonton isekai, mungkin gue nggak tahu nih kalau ternyata di luar sana sudah banyak tuh anime selain isekai yang visualnya tuh setara sama Frieren. Mungkin ternyata selama ini gua aja tuh yang ternyata perpustakaan anime barunya dikit, makanya nggak tahu. Jadi pas nonton Frieren kaget tuh ternyata ada anime sebagus ini visualnya. Mungkin sama kasusnya dengan musik kan. Oh ternyata banyak tuh anime selain isekai dan selain fantasi yang musiknya tuh lebih bagus daripada Frieren. Mungkin ya, gua nggak tahu sih. Soalnya di kepala gua kalau jadi patokan tuh Shadow Garden.
Kalau lu nonton Shadow Garden kan banyak banget tuh scene monoton ya. Scene yang diulang-ulang, mata, dada, codet, zoom in, zoom out. Pas gua nonton Free Ren tuh, oh aduh, semua scene tuh bagus gitu. Kalaupun ada scene yang diulang tuh ada maknanya gitu. Ada tujuannya, tujuan yang puitis. Ya mungkin itu aja. Gimana pendapat kalian? Tulis aja kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi di konten kata mereka. Dan bye-bye guys.